Bigatron, karena Bigatron by Vitality harusnya masih di sekitaran Archway. Namun kita beralih dulu kepada EVOS Divine. Ya, orang saja EVOS Rasha yang harusnya juga tidak mau keluar dari arah pertempuran Rasha, tapi Rasha udah bergeser. 2 gol coba untuk menghalau pergerakan dari Rasha, namun Adam sakit banget dan Adam harus ke backstep dengan satu pergerakan dari seorang Kochel. 2 poin eliminasi, sekarang 3 ditambah dengan adanya satu pick dari Kochel tadi ke arah Adam, membuat 3 punggawa tersisa dari Onyx. Ini susah sekali untuk Onyx melakukan reset kembali. Apakah mereka masih bisa? Tapi Rasha somehow harus diculik di tangan Crime. Pertukaran yang cukup intens, tapi Rasha mampu dilakukan reviving dengan segera karena masih ada satu vending mesinnya sudah dimanfaatkan oleh anak-anak EVOS Divine. Abax gilirannya udah ketangkap basah, juga ada Noki yang langsung turun landing. Disusul dengan kepulangan satu orang dari Ray. Harusnya Ray masih diupayakan untuk melakukan reviving, tapi enggak cepat, tidak keburu, membuat akhirnya Kochel yang menuju ke arah vending mesin harus ketahuan pergerakannya. 6 poin eliminasi sudah diamankan. Namun dari sisi sebelah kiri, Dir masih mengawasi pergerakan dari lawannya. Belum ada tembakan yang udah diupayakan, tapi Dus berhasil mendapatkan 1 poin eliminasi, membuat akhirnya pertempuran semakin mendarah lagi. Maal beberapa sniper ya, tembakan dari sniper udah membuahkan hasil, menaklukkan satu orang dari Rasta Karyas, tapi sayang sekali Maal harus ke backstep dengan tim yang baru saja coming ke arah pertempuran dari 2 tim, Timnas Jatim dan juga RRQ Kazu. Teman-teman dari Onyx sepertinya berhasil menumbangkan RRQ, bahkan di ST ke-9 dengan cepat. Timingnya cepat sekali untuk Onyx bisa rekan Theo. Hati-hati Theo. Theo sih kalau kata aku ya harus dapetin poin, tapi somehow EVOS Diva Gendra sudah secure yang namanya medkit. Oke banget. Dan kita lihat fight yang sepertinya bakal coba dilakukan oleh Theo. Theo mendapatkan satu knockdown yang harusnya bisa memberikan informasi di mana 2 letak harusnya teman-teman dari Kagendra. Dan benar saja sakit banget zonanya, tapi saya butuh pertolongan. Legalat masih menggolong medkit juga super medkit, membuat akhirnya kreasianya melenggangkan visionnya dan 700 headshot yang didapatkan dari seorang OB menuju ke arah Dudes, membuat akhirnya Dudes harus dilakukan reviving dengan cepat. Tapi lihat, masih dengan Abai yang tidak puas melakukan satu flanking dan harus diculik juga. Tapi sayang sekali 2 orang teman-teman Sriwijaya sepertinya tidak akan sukses karena tersisa Joel dan juga OB dengan posisi yang sangat sulit. Dia harus berhadapan dengan 2 punggawa yang tersisa, dan somehow teman-teman dari Bigatron by Vitality juga harus tumbang di posisi ke-10 dan disusul oleh ARF Doms Sriwijaya yang tersisa 1 penggawanya saja, yaitu Joel. Begitu juga dengan RRQ. Ini adalah hal yang sangat dirugikan bagi kedua tim karena mereka benar-benar chaotic, mereka benar-benar tumbang apa. Selanjutnya juga Abainya tapi mendapatkan seorang Igap, biara lainnya juga akan menjadi duel lagi dan lagi. Costa Coffee yang akan berduel dengan RRQ Kazu, tapi Jun yang harus dijatuhkan. 18 Dir sangat baik sekali dengan menyimpan satu landmine, tapi seorang Dudes yang benar-benar memanfaatkan eksplosifnya dengan baik. Dari Trogon yang dia pegang, Chelsea-nya harus menarik mundur terlebih dahulu karena Kapten Dudes yang mulai ada di arah sana gagal. Tidak terkena pelurunya, tapi Dudes yang sangat on point mendapatkan 1 pick up, 8 poin eliminasi. Regrouping, aku yakin harusnya mampu karena itu adalah skill pasif dari anak-anak Costa Cafe ya. Mereka gagal tapi mereka masih bisa reset, bakal terlihat sampai ke arah late game. Namun kita berfokus dulu terhadap 3 tim harusnya yang berada dari arah mil. Ini kelihatan jelas ada EVOS Divine, ada Onyx juga, dan kalau tidak salah ada 1 tim lagi, entah itu benar 1 tim entah tidak. Harusnya 2 tim saja yang terlihat sekarang, dan ini fightnya tidak akan bisa terhindarkan. Rasha, momen dari seorang Rasha, 2 kepala di offset, membuat akhirnya Onyx mempunyai kerugian yang dimana harusnya tersisa 2 player saja karena Crime juga lagi dan lagi disusul. Teman-teman dari Onyx menyisakan 1 player saja. Dan benar banget EVOS-nya melakukan fight lagi. Ray meledakkan 1 orang Jack di arah depan. Double kill sudah mendapatkan seorang Ray. Looking for triple kill. Ini ada OP yang dijatuhkan oleh 1 tim dari Dewa yang absenin 1 persatu dari para pasukan. Ini benar-benar bahaya untuk EVOS Divine karena benar-benar di wipe out oleh para pasukan dari Dewa ini.
Q-nya juga join, mendapatkan satu pick up demi pick ya. Oh my god, tapi MDR Omega yang mendapatkan satu pick dan juga OP lawan gocekan yang sangat baik sekali. Oh my god, Lozi yang membalikan di mana satu gol milik Adam itu langsung dibuka, membuat akhirnya teman-temannya tidak bisa menembak dan mendelay tembakan yang akan dia berikan terhadap MBR. Tapi lihat, Adam sudah membuka 3 glualnya langsung masuk ke area pertahanan dari MBR, dibuka jalannya dan ternyata Noki harus terjatuh, tapi Adam juga berhasil menculik satu orang dari Lozi. 3 orang yang tersisa, apakah benar anak-anak dari MBR akan dipulangkan? Dan ternyata benar, satu persatu Adam mampu mengeliminasi 3 punggawa atas MBR. Masih belum kelar perangnya karena masih ada Kraken. Ini 3 versus 3 cukup adil. Adam bakal menggocek, tapi opsi berhasil meledakan 2 punggawa. Crime tersisa sendirian dan ternyata tidak bisa. Boya dan lagi untuk teman-teman dari Kraken pada di awal juga mereka nggak make it, nggak punya senjata sama sekali. Mereka udah pasrah gaming aja di sana. Tapi berpindah dulu aja, ini dia Rey yang menculik adanya Jin 23 dari EVOS Divine juga. Setelah dia dapetin 2 orang lawannya, dia melihat gardu ngapain di sana sendirian aja dan tumbang dong. Nggak lama gardu kayak gitu ya. Nah, benar saja, terus di follow up, dimaksimalkan. Bahkan gardu menumbangkan diri dia sendiri dengan pelontar yang dia pegang. Nice banget dari seorang gardu. Kepencet itu aku rasa dengan penyempitan dari langkah dan juga tempat dari seorang gardu. Lihat, manis banget itu tadi Dudes, dapatin kepalanya Abax langsung di end, nggak pakai lama. Sedangkan Dir, hati-hati, duel pertahanannya udah pasti dihancurkan dengan adanya Rita Tridem yang sudah diberikan oleh Rasha dan mampu menumbangkan satu orang dari Dir di sana. Lagi-lagi ini akan sulit, pertempuran yang cukup intens dari kedua tim. Abai masih ada inisiasi menembak ke arah depan, membuat akhirnya Rashanya bergeser. Tapi 2 orang yang di arah Arsenal bakal di-spray kah? Harusnya informasi udah masuk, Dudes bakal melakukan follow up terhadap seorang Abai di arah depan. Sedangkan Maal masih mencari celah, itu trading dari sniper versus sniper, Rasha versus Maal. Tapi lihat, Abai udah masuk ke arah Arsenal. Ledakan sudah konek ke arah Koce, membuat akhirnya Koce harus tumbang di arah sana. Dan Dudes melakukan inisiasi di mana kemungkinan dia melihat musuh yang berbeda lagi. Dan itulah keputusan dari Dede Rasha Abai. Joel berhasil menculik satu orang dari Abai. Nice banget, dan somehow teman-teman dari IF Doms harus pulang di STK 10 dan Sriwijaya harus tergigit dengan sakitnya Zona dan dipulangkan ke STK 9. Sayang, 1000 sayang, tapi yang sangat disayangkan sekarang Abax. Tadi ada momen dia melakukan reviving terhadap Frey, dia diculik lagi oleh seorang Chris, yang artinya Kagendra udah power tempurnya oke banget di arah field. Tinggal kita lihat posisi yang berikutnya. Oh my god, Juan berhasil mengeliminasi satu orang yang tersisa dari EVOS Divine. Sang pengamal dari EVOS Divine yaitu EVOS Rasha. Tapi kita berpindah dulu, kita masih melihat pertempuran yang cukup intens. Kraken 2 orang tumbang, 3 bahkan yang harus berhadapan dengan lawannya MBR. Berhasil menculik. Vitality-nya juga sudah mulai tertumbangkan. Gedai sangat baik sekali, momentumnya sudah mulai diamankan. Costa Cafe akan sudah mulai maju juga, akan membuka momentumnya. Rin memimpin pergerakan, tapi mini launchpad masih kayak oleh dari tim biar sudah mulai melakukan medikasi terlebih dahulu. Ditumbangkan oleh seorang Cibeng. Risk of exposure-nya sudah mulai terlihat juga posisi dari tim. Costa Cafe masih bisa merevive, masih mendekat. Iga mendapatkan satu orang Lozi. Kuncian player yang sudah mulai sangat baik juga dari para pasukan tim Costa Cafe. Melihat 2 orang yang tersisa, 1 orang, dan tim Wipeout dan Buya didapatkan oleh Costa Cafe. Poin aja harusnya. Dan gua ngeliat tadi ada juga yang bergerak, bahkan EVOS Divine yang berhasil reset, di-spray aja oleh seorang Maal. Rasanya tumbang, Rita Tridem sudah dimaksimalkan, membuat akhirnya Kocel nggak bisa melakukan reviving dengan cepat karena Glowal udah pasti akan hancur dengan adanya scaler yang dimanfaatkan oleh RRQ Kazu. Dimajuin, dia tahu momennya dapat banget dari RRQ Kazu, itu nggak akan bisa kemana-mana dari EVOS Divine. EVOS Divine sih terus melangkah terus menghindar peperangan antara RRQ Kazu. Tapi harusnya Kraken mendengar adanya pertempuran dari kedua tim ini. Ada inisiasi tembakan yang udah dimaksimalkan oleh Theo. Theo kalau dapetin satu orang takedown aja, knockdown, langsung informasinya adalah
3 teman-teman yang tersisa dari Akazu dengan auto yang connect. Dan Abai somehow berhasil menculik satu orang dari Ray di sana. Ray udah nggak punya power tempur. Ingat mereka baru aja dilakukan reviving anak-anak dari EVOS. Terkagendra yang sudah mulai diledakkan oleh para pasukan dari RRQ, tapi Dutnya cukup kewalahan dan Dutnya ditumbangkan oleh sang MVP SEA Games kita kali ini. Sudah maju Raf cukup baik sekali, tapi masih bisa di follow up dengan baik. Regrouping dilakukan oleh para pasukan dari RRQ benar-benar sangat bisa diperhitungkan oleh seorang Abai, karena mungkin satu celah sudah mulai terlihat, sudah mulai digeruk-geruk aja dua player, dan Dos ditumbangkan oleh satu player dari Kagendra, tapi Dosnya menumbang Dit dengan satu M7 banget dari seorang Gardu. Pencarian momentum yang sangat pas dan on point, ledakan satu M79-nya meratakan secara langsung para pasukan dari tim MBR Omega-nya, karena mungkin kita lihat juga dari arah EVOS Divine yang hanya dua orang Ray dan juga seorang Imgat yang harus berpikir lebih objektif lagi akan masuk ke zona koin diberikan. Sudah pakai sapi digeruduk aja langsung. Sangat baik mendapatkan pick up dari seorang Guns, berduel, tapi di sana dari seorang gardunya juga quadra kill bahkan di secure oleh seorang Abai. Tuh, raser yang benar-benar kuat sekali untuk para pasukan dari tim RRQ. Dan seorang Theo yang menyumbangkan satu player dari EVOS Divine, igapnya dimajuin aja oleh para pasukan dari sudah nyala dengan beberapa poin eliminasi, dan EVOS Divine yang Elektro yang mungkin bisa melakukan healing dengan cepat, tapi sayang banget posisinya udah pasti keculik. Tadi gue ngeliat anak-anak dari Bigetron juga Keong yang berada di arah atas itu digeber habis-habisan, tapi upaya untuk melakukan regroupingnya bagus banget dari Bigetron dan Vitality. Lihat lagi dan lagi Dots berhasil menumbangkan seorang Koja di sana. Dix masih melakukan upaya reviving, namun Keong yang membackup harus tertumbangkan. Dex dan juga Koja yang tersisa untungnya masih bisa memberikan eksplosif dan juga masih memberikan kayaknya yang duluan dipulangkan, bahkan di detik ke-9 dan disusul oleh tim ARF Doms di posisi ke-8. Sayang sekali 7 tim yang masih tersisa. Kita bakal lihat peperangan akan segera terjadi. Kontes sudah mulai akan terjadi juga, yang dimana mungkin banyak banget peperangan di arah late game kita, bahkan CLZ harus tergigit dengan sakitnya zona. Oke, respect dengan adanya beberapa glue yang udah diterapkan oleh Ray, membuat akhirnya dia bisa kegocek, tapi nggak bisa kegocek dari Adam. Adam udah langsung masuk dan Rahasia tersisa sendirian. Rahasia sulit banget untuk membalikan keadaan. Haruskah puas di stack 6 kembali untuk EVOS Divine? Rahasianya naik, Monster Tech turun lagi dan langsung di finishing oleh Ikal. Segera mungkin Dewa tapi Satrio Lopetannya connect terhadap para pasukan dari tim MBR. Namun adanya satu suntikan yang tianya kembali sudah mulai dimajuin karena depan kok jatuh. Tapi Azrael juga terjatuh oleh peluru panas dari sniper yang ditembakkan oleh seorang Kiki. North yang maju dari segi jumlah kalah, tapi dari segi bisa didapatkan oleh para pasukan Dewa United Apollo, karena Dewa United Apollo justru lebih unggul dari segi jumlah untuk sekarang. Dari Kumelter sudah mulai dilontarkan karena depan ditembakkan Kyung dan ditumbangkan, dan Boya didapatkan oleh Dewa United. Mereka lolos ke FFC ya, mau belajar nabrakin Buri Rampers. Cloud sudah mendapat EVOS Divine di arah confirmation-nya. Terlihat tim berada diacak-acak, pulangkan terlebih dahulu oleh para pasukan EVOS Divine, tapi ARF sudah mulai mendapatkan pick up. kita melakukan reset by KT. Betul, sangat disayangkan sekali. Tapi di arah lain EVOS Divine sudah mulai menyala di game terakhir. Sepertinya mereka nggak jadi perwakilan tim Indo. Sepertinya benar-benar ngepur, ngejar-ngejar para pasukan dari tim Pusaka Sriwijayanya, sehingga kill leader sementara didapatkan oleh EVOS Divine, bahkan dari seorang Tapi tentu saja Kagendra tidak akan memberikan itu semua. Kagendra harus kalau misalkan nggak ketahuan sama sekali. Ini kalau misalkan dari Krisnya ngelihat atau lihat dari arah batu sana, nah ini akan menjadi makanan. Dan tentu saja not pas to be turunin oleh seorang Ray dan bahkan tumbangkan Jeremia. 10 poin udah bolong banget, udah rusak. Yes, sudah hancur, dan kalau masih bisa dimaksimalkan dengan repair kit ini bagus. Karena anak-anak dari Onyx sudah dapetin Kampon dan harusnya udah dapetin Arsenal, bahkan ini bisa secure ke arah phase 2.
kalau misalnya mereka bisa dapetin. Tapi Koja meledakkan dirinya sendiri dan untungnya kita nggak ngeliat. Dan Ray juga. Nggak Koja, nggak Ray, sama aja. Pada blunder semua. Tapi kita nggak ngeliat apa yang terjadi antara kedua tim. Sepertinya chaos banget ya. Gagal sih, apalagi anak-anak dari RRQ kuat banget untuk mempertahankan satu kempuan mereka. Lihat Igap kalau posisi terbuka seperti itu nggak baik. Igap mundur lagi udah pasti kena. Nah kan, kena sama seorang Maal dan juga Abai. Upaya untuk melakukan satu takedown yang udah dilakukan oleh Igap yang tadi selonong boy berhasil menumbangkan dua pegawai atas Costa Cafe. Ya, tapi di arah lainnya juga Rasha sudah akan bertukar peluru. Berita sudah mulai connect. Ready lagi dan lagi menumbangkan. Tentunya kita lihat dari Kraken sudah mulai memiliki. Apakah penumpukan di late game atau bahkan gamenya berjalan dengan cepat, tapi sepertinya ini akan terjadi penumpukan. Shieldnya masih ada, namun Big Gap Vitality Kojanya harus ditumbangkan oleh satu player dari EVOS Divine. Lalu cukup sulit karena mungkin dimakan oleh Zone saja melakukan medikasi dan Rasha takeover terhadap satu. Untuk teman-teman Vesaka Sriwijaya, gimana anak-anak dari Vesaka Sriwijaya aja yang harusnya tidak boleh masuk ke arah zona berikutnya lebih awal. Mereka harus sabar, mereka harus coba untuk melakukan cut rotasi terhadap tim-tim. Gardu! Ya ilah, ini ada apa? Udah di kalah hari banyak banget yang mau meledakkan dirinya sendiri. Namun ini dia 3 tim yang tersisa. Spider yang udah dilakukan oleh Gardu, nice banget itu dia. Posisi yang cukup baik juga, namun zona benar-benar narik dan membuat akhirnya kesempatan untuk RRQ Kaizo dan juga Kraken melakukan flanking ke arah kiri juga akan terjadi. Namun itu dia Joel masih melakukan upaya tembak menembak dari arah kejauhan, namun Theo nice banget, Theo harus terjatuh di sana di tangan seorang Gardu. Opsi menjadi lone survivor itu dia nggak akan bisa dengan satu Oscar yang sudah diaktifkan. Namun Opsi masih melakukan upaya medikasi dengan cepat, itu dia repair kita akan dimaksimalkan. Namun Joel masih mencari celah. Satu penggawa dari arah RQ Maal yang terlihat sedang tiduran di arah atas harusnya ketahuan, dan satu orang dari Opsi yang tersisa Kraken nggak akan bisa bertahan. Dan ini dia Buya untuk Vesaka Sriwijaya. OB dan juga seorang gutsnya tersendiri, dan ini dia 5 tim yang lolos ke babak selanjutnya. Ada RRQ Kazu, Onyx, dan juga Dewa United Apollo, Kraken Esports, dan Bigetron by Vitality. Ya ampun, EVOS yang galau. Cafe dan juga beberapa tim yang tidak lolos, jangan berkecil hati, tenang saja. Dan untuk MVP leadernya ini dia ada Azril dengan